Sekilas Epsun melihat seorang wanita menemui Emir sebelum suara sesuatu yang pecah dari dalam rumahnya menariknya. Wanita yang menemui Emir bernama Sevda, namun Emir tidak mengharapkannya, jadi kemudian ia mengusirnya. Di sisi lain terjadi pertengkaran antara Ferdi B dan Pervin. Ferdi B menginginkan Epsun menjawab dengan jujur pertanyaannya, apakah ia mengunjungi ibunya, bahkan bekerja di kliniknya. Pervin kemudian menyahut jika ia yang memaksanya. Epsun akhirnya mengakuinya dan ia pun meminta maaf. Mendengar itu ayahnya sangat kecewa karena putrinya telah membuatnya malu. Ayahnya itu kemudian meminta Epsun sadar apa yang telah dilakukan ibunya kepada mereka. Epsun menjawab jika ia tidak peduli dengan rumah ini apalagi klinik. Ia ingin selalu bersama dengan ayahnya. Akan tetapi Ferdi B terlanjur kecewa. Ia meminta Epsun untuk tidak bertemu dengannya lagi. Pervin mengancam akan mengambil rumah pertanian. Epsun tidak peduli, ia ingin selalu bersama ayahnya. Hanya saja Ferdi B mengatakan jika mulai sekarang ia bukan ayahnya lagi. Epsun kemudian protes kepada ibunya bahwa apa yang dilakukan ibunya itu selama 20 tahun ini telah menghancurkan ayahnya. Pervin membela diri jika ayahnya hanyalah pecandu alkohol. Yang ia lakukan adalah hanya berbuat yang terbaik untuk putrinya. Jadi apa salahnya jika ia ingin selalu dekat dengannya? Epsun tidak puas dengan jawaban ibunya. Menurutnya ibunya itu tidak memiliki sifat keibuan. Kini giliran Emir yang datang untuk menenangkan Epsun. Gadis itu pun sangat terpukul. Kekhawatirannya pun terbukti bahwa ayahnya tidak akan pernah memaafkannya. Emir bisa merasakan apa yang dirasakan Epsun. Ia meminta gadis itu tenang karena ia akan selalu ada untuknya. Akan lebih baik jika Epsun beristirahat terlebih dahulu. Maka dari itu Emir meminta Epsun untuk berbaring dan ia akan menyelimutinya. Burju memberitahu Binur jika mulai sekarang ia bekerja untuk Servil. Binur mengharapkan keponakannya itu bisa mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Servil menyalahkan suaminya, menganggap Jem tidak bisa bergaul dengan teman-temannya dan hanya mengurung diri di kamar. Jadi Kaya B diberi misi istrinya untuk mendidik Jem. Sambil membelai Epsun, Emir mengingat kembali saat-saat pertama bertemu dengan gadis itu. Tiba-tiba Sevda mengirim pesan ingin berbicara besok pagi. Keesokan harinya Epsun bisa beraktivitas seperti biasa. Emir telah menunggunya di luar karena mereka biasa berangkat ke klinik bersama. Sepanjang perjalanan Epsun menceritakan kisah tentang ibu dan ayahnya. Sepintas ia terpikir untuk keluar dari klinik agar tidak mengecewakan ayahnya. Setibanya di klinik, Epsun diminta masuk duluan sebab Emir memiliki urusan lain. Canan protes kepada Binur kenapa pasien dimasukkan ke mode gratis. Keputusan Binur itu ternyata didukung Epsun yang baru datang. Epsun khawatir dengan ayahnya sebab hingga saat ini ayahnya itu tidak bisa dihubungi. Ternyata Emir mengunjungi ibu Pervin yang mengaku hidupnya telah hancur. Di sisi lain Epsun curhat kepada Binur jika ia berencana mencari pekerjaan lain. Meskipun begitu ia tidak ingin terpisah dengan Emir. Jadi kalaupun mendapatkan pekerjaan lain ia tidak ingin jauh dari sini. Saat sedang menelepon, Emir bertabrakan dengan Epsun. Momen ini membuat Emir ingin mengajak Epsun untuk berbicara malam ini sebab ada sesuatu yang ingin ia jelaskan. Tiba-tiba Canan memberitahu Emir jika ada seorang wanita yang sedang menunggunya. Servil sekarang menjadi wanita sibuk. Sebelum pergi beraktivitas, ia menitipkan Jem kepada suaminya. Sementara itu di klinik, Emir marah kepada Sevda kenapa menemuinya. Bukankah mereka tidak memiliki hubungan apa-apa lagi? Ia kemudian menyuruh wanita itu untuk menyiapkan surat cerai. Kaya B bertanya kepada Jem kenapa ia tidak pergi keluar. Tentu saja ia sangat kaku seperti itu karena sebelumnya ia hanya sibuk mengurusi bisnis. Ada pasien mengunjungi Epsun dengan luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Epsun keluar untuk menghubungi temannya menanyakan mengenai penyakit ini. Sevda yang mendengar percakapannya kemudian menghampirinya. Ia kemudian berkenalan dengan Epsun dan mengaku sebagai dokter ahli juga. Akhirnya Epsun mengajaknya masuk ke dalam klinik. Emir memberitahu Syab jika Sevda tiba-tiba datang menemuinya lagi. Ia merasa khawatir apabila Sevda menceritakan tentang dirinya kepada Epsun. Beberapa saat kemudian Emir panik melihat Epsun bersama dengan Sevda. Emir ingin mengajak bicara Epsun akan tetapi ia memiliki jadwal operasi. Terpaksa ia memerintahkan Canan untuk mengawasi pembicaraan mereka. Canan sangat tegang, untuk itu ia meminta bantuan Binur.
Epsun bertanya kepada Sevda apa yang dilakukannya di klinik ini. Setiap Sevda akan menjawab, Canan selalu menyelanya. Tentu itu mengundang kecurigaan Epsun. Beruntung Binur datang yang kemudian menarik Epsun. Mereka kemudian membicarakan perkembangan sikap Emir. Epsun langsung terbuai lalu kemudian menghayal. Akhir-akhir ini Emir bersikap lembut kepadanya. Ia membayangkan jika ditembak oleh Emir. Setelah tersadar, Epsun kemudian mengusir Binur karena ia masih memiliki urusan. Untuk pertama kalinya, Emir meminta bantuan Taner untuk membantu operasinya. Di sisi lain, Burju sedang mencari solusi untuk membayar cicilan tas brandednya. Beruntung temannya mau membantu. Pasca kecelakaan, pandangan Emir mulai kabur. Disinilah kenapa ia meminta bantuan Taner. Tim sedang membicarakan perceraian Yasar. Mereka tidak yakin jika akan semudah itu. Tak lama dari itu, Epsun memanggil mereka ke ruangannya. Epsun sangat kagum dengan kemampuan Sevda dalam menangani pasien. Di sisi lain, Canan justru khawatir apabila mereka semakin dekat. Tim kemudian masuk ke dalam ruangan, dan mereka diminta mendengarkan pemaparan Sevda. Tentu saja mereka bingung siapa sebenarnya Sevda ini. Kemampuannya yang luar biasa membuat tim tidak berkutik. Epsun akhirnya menjelaskan jika Sevda ini adalah seorang dokter seperti mereka. Selesai operasi, Emir mengucapkan terima kasih kepada Taner. Tak lama berselang, Emir mendapatkan kabar dari Canan jika situasi aman terkendali. Servil dan Burju membawa pulang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kayabe sempat memperingatkannya, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai kesepakatan, Kayabe akan mendidik Jem. Ia tidak menduga jika putranya itu pandai membuat sandwich. Ternyata Kayabe lupa jika putranya itu pernah bekerja di kafe. Epsun merasa senang sebab Sevda ternyata sangat ramah. Ketika Emir masuk, ia langsung memperkenalkannya. Sevda mengaku jika mereka pernah kenal di masa lalu. Mendengar itu, Emir panik dan mengatakan jika mereka akan berbicara nanti. Epsun mengaku lupa jika masih ada analisis yang harus ia lakukan. Emir kemudian menarik Sevda dan memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Dari situ Sevda curiga ada hubungan khusus antara Emir dan Epsun. Setelah ini, Emir tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaannya sebab melihat Sevda selalu berada di samping Epsun. Epsun mencoba menghubungi ayahnya kembali akan tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba ayahnya sudah muncul di depan pintu. Ferdi B meminta maaf kepada putrinya itu atas kesalahannya selama ini. Untuk pertama kalinya, Pervin telah membuat keputusan yang tepat menarik putrinya. Ferdi B tahu jika Epsun betah di klinik ini dan sangat bahagia. Ayahnya itu kemudian mengatakan untuk sementara waktu ia tidak berada di rumah pertanian. Alasannya ia ingin menenangkan diri. Untuk itu kunci rumah pertanian ia berikan kepada Epsun karena itu adalah haknya. Ferdi B mengaku mencintai putrinya itu dan ia ingin melihatnya bahagia. Sebelum pergi, ayahnya itu memberinya nasihat bahwa seorang laki-laki itu akan selalu membawa orang yang ia cintai di dalam hatinya. Mendengar itu, Epsun semakin sedih dan menangis sejadi-jadinya. Sevda mengirimi pesan Epsun akan mengajaknya ke suatu tempat malam ini. Setelah itu, giliran Emir yang mengajaknya. Jelas Epsun menolaknya karena ia sudah memiliki janjian. Di sisi lain, Nas serius berinvestasi dan berpartner dengan Syab. Asli datang dan ia mengaku senang sebab kafenya tidak jadi tutup. Hanya saja Asli masih penasaran kenapa Syab mau berpartner dengan Nas. Syab mengaku tidak tahu, yang ia pikirkan hanyalah menyelamatkan kafe. Epsun memberitahu Asli jika urusannya dengan sang ayah telah selesai. Di sisi lain, Syab juga dihubungi Emir dan memintanya segera datang. Sevda ternyata mengajak Epsun dan Binur ke tempat yoga. Mereka akan melakukan meditasi yang akan dibimbing oleh instruktur. Emir mengajak Syab untuk mendatangi tempat yoga tersebut. Emir benar-benar khawatir apabila Sevda menceritakan hal yang macam-macam kepada Epsun. Tanpa meminta izin, Emir tiba-tiba masuk mendekati Epsun yang sedang meditasi. Alhasil akhirnya ia pun diusir. Jika ingin ikut program ini, ia harus mendaftar terlebih dahulu. Saat jam istirahat, Emir menemui Epsun. Ia ingin gadis itu tahu yang sebenarnya melalui dirinya, bukan melalui Sevda. Emir mengaku mengenal Sevda sejak di universitas. Mereka kemudian tinggal bersama hingga akhirnya menikah.
Mendengar itu, Epsun kaget tidak percaya. Sevda bertanya kepada Syab di mana Emir. Pemuda itu mengaku tidak akan ikut campur. Ia ingin Emir dan Sevda menyelesaikan masalah mereka sendiri. Emir mengaku dirinya dan Sevda ingin pergi ke luar negeri agar bisa menghindar dari orang-orang. Akan tetapi hingga akhirnya Sevda ngotot ingin pergi sedangkan dirinya tidak. Mereka akhirnya menjalani hubungan jarak jauh. Setelah dijalani ternyata itu tidak bisa. Dan sekarang mereka akan bercerai. Epsun berpura-pura heran kenapa Emir menceritakan masalah pribadinya kepadanya. Latihan meditasi dimulai kembali. Binur menarik Epsun. Instruktur meminta Binur untuk mengikuti gerakannya. Alasannya adalah untuk mengekspresikan yang ada di dalam hati dengan menggunakan bahasa tubuh. Pasangan pertama yang diminta adalah Emir dan Sevda. Sevda terus berlari mengelilingi Emir hingga lelah. Jadi seperti itulah yang dirasakan Sevda. Pasangan berikutnya adalah Epsun dan Syab. Syab bergerak seperti menjauhi Epsun. Itu menandakan kasihnya tak sampai. Sekarang giliran bertukar pasangan. Epsun kini berhadapan dengan Emir. Epsun membuat gerakan seolah-olah hampir mendapatkan tangan Emir, akan tetapi tiba-tiba ia terjatuh. Setelah itu mereka mencoba bangkit untuk bersatu kembali. Sevda diam-diam bisa membaca gerakan tersebut. Ia kini tahu jika ada hubungan spesial di antara mereka. Epsun senang melihat Emir mau diajak bangkit untuk memulai dari awal. Setibanya di rumah, Epsun buru-buru menghubungi Binur, memberitahu jika Emir ternyata telah menikah. Istrinya ternyata adalah Sevda, akan tetapi mereka akan bercerai. Binur kemudian mengatakan jika itu artinya Epsun memiliki kesempatan. Epsun pun sependapat dengannya, bahwa mulai saat ini ia tidak perlu minder. Di saat Emir telah menceritakan yang sebenarnya kepadanya, itu artinya lelaki itu mencintainya. Di klinik, pandangan Epsun tidak bisa lepas dari Emir. Jelas sinyal ini langsung bisa ditangkap oleh lelaki itu. Emir meyakinkan Epsun jika semuanya akan baik-baik saja. Epsun telah memiliki solusi atas luka memar dari pasiennya. Tak lama berselang, Sevda juga datang. Dari yang awalnya Epsun sangat nyaman, kini ia seperti memiliki saingan. Tentu yang ia khawatirkan bagaimana jika nanti Sevda dan Emir saling merindukan. Jadi mulai sekarang ia memutuskan untuk menjaga jarak dengan Sevda. Epsun bersedia membantu Emir dalam mengoperasi. Meskipun sebenarnya ia tahu ini adalah taktik Emir agar dirinya bisa mengoperasi lagi. Sevda memohon kepada Emir agar mereka tidak usah bercerai. Akan tetapi Emir tetap ngotot sebab hubungan mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Banyak hal yang telah terjadi, apalagi sebenarnya Emir tidak menyukai Sevda. Di sisi lain, Pervin sedang mengumpulkan foto-foto lamanya bersama putrinya. Ia hanya berharap bisa hidup bersama dengan Epsun. Emir sudah berdandan rapi karena ada janjian dengan Epsun. Akan tetapi Sevda tiba-tiba datang dan langsung pingsan. Sevda mengaku jika dirinya divonis mengidap penyakit langka. Meskipun begitu, ia datang dengan membawa surat cerai yang diminta Emir. Akan tetapi, meskipun mereka bercerai, Sevda tidak ingin momen itu dilewatkan dengan begitu biasa saja. Sementara itu, di klinik, tampak Epsun sudah berdandan. Akan tetapi, tiba-tiba Emir mengirimkan pesan jika pertemuan mereka dibatalkan. Jelas Epsun kecewa. Malam ini, Emir menghabiskan waktunya makan bersama dengan Sevda. Saat pulang ke rumah, Epsun melihatnya. Ia berpikir apakah mereka akan bersatu kembali. Padahal sebelumnya Emir sudah memberinya harapan. Jiwa barbar Epsun kemudian berontak. Bangku di rumahnya kemudian ia tendang untuk menimbulkan suara berisik. Jelas Emir terganggu lalu kemudian menemuinya. Emir hanya bisa meminta maaf karena batal makan malam dengan Epsun. Gadis itu mengaku tidak masalah dan menyuruhnya untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Emir menemui Epsun, memberitahu jika ia ingin menjelaskan sesuatu tentang Sevda. Sebenarnya Epsun enggan mendengarnya. Lagi pula ia melihat antara Emir dan Sevda semakin dekat. Burju merasa heran saat akan menaiki bus, ternyata sudah dibayar dan ada anak kecil yang menyapanya. Begitu juga ketika turun, anak kecil membawakan balon untuknya. Ternyata semua ini kejutan yang disiapkan Jem. Epsun patah hati, ia meminta Binur menerima pasien sebanyak-banyaknya.
Sebab dengan begitu ia akan berhenti memikirkan Emir. Tim di klinik mendapatkan surat undangan dari Emir. Mereka masih bingung undangan pesta apa lagi yang diadakan oleh bos mereka itu. Meskipun begitu, Gulden sudah bersiap akan melaporkan hal ini kepada Ibu Servil. Sebab ia ingin tahu ada hubungan apa Emir dengan Sevda. Binur bertanya kepada Canan apa yang sebenarnya dibicarakan teman-teman mereka. Akan tetapi Canan masih merahasiakannya. Sementara itu, Burcu mendapatkan tugas untuk melayani di luar. Salah satu tamunya seorang pria tua sepertinya tertarik kepadanya. Emir bertemu dengan pengacara. Ia meminta bantuan untuk proses perceraiannya dengan Sevda. Surat cerai yang disodorkan kepadanya, ia minta untuk diperiksa kembali. Sebab ia tidak ingin di antara kedua belah pihak ada yang dirugikan. Hari itu dilalui Epson dengan menyibukkan diri dengan pasiennya. Hingga waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Di rumah Emir tengah digelar pesta. Emir dan Sevda bergandengan tangan keluar dari rumah. Sementara di luar ada Epson dan Binur yang baru pulang. Mereka pun terkejut mendapati rumah Emir sudah banyak orang. Epson kemudian melihat Emir dan Sevda duduk berdampingan. Nah, pesta apakah ini? Untuk mengetahui jawabannya, jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.